Kiai Haji Abdullah Qasim Sholeh lahir di Bogor pada tahun 1955. Beliau tumbuh di lingkungan yang kental dengan nafas religius. Sejak usia dini, tepatnya saat berumur 7 tahun, langkah kakinya sudah terbiasa menuju rumah para kiai di kampung untuk menimba ilmu. Dedikasi ini didukung penuh oleh sang ayah, yaitu Haji Muhammad Sholeh, yang mengantarkan beliau memulai kehidupan santri di pondok pesantren sejak duduk di bangku kelas 3 SD. Dahaga akan ilmu membawa beliau melintasi berbagai wilayah di tanah air. Beliau tercatat pernah mondok di berbagai pesantren masyhur, antara lain Banten, di bawah bimbingan Abuya Dimyati, Abuya Damanhuri, Abuya Bustami, dan Kiai Haji Ma'mun Nawawi. Bandung, di pesantren Al-Falah Cicalengka, Kiai Haji Syahid, dan pesantren Darussurur, Abuya, Kiai Haji Muhammad Yahya. Jawa Timur, yaitu Gontor, Jombang, hingga Darul Hadis Malang, di bawah asuhan Profesor Dr. Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih. Guru-guru beliau di wilayah Jawa Timur, yaitu Al-Qutub Al-Habib Abdullah bil Faqih Malang, Kiai Haji Said, Jawa Timur, di wilayah Jawa Barat, Bandung, yaitu Abuya Kiai Haji Muhammad Yahya, guru sekaligus mertua Kiai Haji Syahid, Cicalengka, di wilayah Bogor, yaitu Al-Habib Husain bin Al-Qutub, Al-Habib Abdullah Al-Atos, Kramat Empang, Al-Habib Alwi Assegaf, Kiai Haji Abdullah bin Nuh, Kiai Haji Kurdi, Kiai Haji Khalil, di wilayah Banten, yaitu Abuya Dimyati, Pandeglang, Abuya Kiai Haji Damanhuri, Abuya Kiai Haji Bustami, Kiai Haji Ma'mun Nawawi, di wilayah Jakarta dan Tangerang, yaitu Al-Habib Syekh Al-Jufri, Jakarta, Al-Habib Novel Jindan, Tangerang, dan di luar Pulau Jawa, yaitu Al-Habib Jibril, Lampung. Dimanapun kakinya berpijak, ia selalu menjadi kesayangan para guru. Ta'zimnya yang luar biasa meluluhkan hati para wali, termasuk Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih, dan sang murabbi, Abuya Kiai Haji Muhammad Yahya. Karena sangat sayang Abuya Yahya terhadap beliau, sehingga dinikahkan dengan salah satu putrinya, yaitu Hajah Lulu Mauludah. Kiai Haji Abdullah Qasim Sholeh bukan sekadar ahli ilmu, namun beliau adalah contoh tauladan yang memiliki akhlak mulia seperti sifat yang zuhud dan qanaah. Di zaman yang mengejar kemegahan, beliau memilih jalan zuhud. Suatu ketika, pernah hanya satu setel pakaian yang ia miliki, beliau hanya mengenakan handuk dan sabar menunggu pakaian kering untuk dipakai kembali. Sebuah bukti bahwa dunia tak pernah ia biarkan masuk ke dalam hati. Sepanjang hidupnya, tak ada jam tangan yang melingkar, tak ada perhiasan yang terpajang. Kedermawanan. Beliau adalah tempat bernaung bagi para musafir. Setiap orang asing yang melintas, beliau selalu menyisihkan sedekah untuk orang tersebut. Tawadu. Hanya ada kerendahan hati yang begitu luas, hingga ia tak segan meminta doa meski kepada anak kecil sekalipun. Terhadap sang guru, ia tak berani mengangkat kepala. Baginya, memandang wajah guru adalah sebuah kemuliaan yang harus dijaga dengan rasa cinta. Mahabbah, cintanya kepada zuriyah Rasulullah SAW pun melangit, mengalir dalam setiap hembusan nafasnya. Sekitar tahun 2000, beliau mengalami sakit yang cukup berat. Pada saat itu, beliau sedang melaksanakan puasa rutin yang telah dijalaninya selama kurang lebih 20 tahun, yaitu Riyadhah. Puasa untuk menggapai suatu amalan di bulan Rajab dengan berpuasa selama 40 hari, yang mana setiap malamnya harus mendirikan sholat tasbih. Di saat rasa sakit menyerang dengan hebatnya, dokter menganjurkan beliau untuk menghentikan puasa dan segera meminum obat. Akan tetapi, beliau dengan tabah menahan rasa sakit tersebut karena ingin menyelesaikan puasanya hingga waktu maghrib. Karena desakan keluarga agar beliau berbuka puasa tidak membuahkan hasil, akhirnya, Abuya Sepuh turun tangan dan memerintahkan beliau untuk segera berbuka. Pada saat itulah, Abuya Sepuh sekaligus mengijazahkan amalan yang sedang diriyadhahi tersebut
yaitu Kanzul Arsh. Waktu seolah memberi isyarat. Seminggu sebelum kepulangannya, di Rumah Sakit Dustira Bandung, ia bercerita tentang kehadiran ribuan gurunya yang berpakaian serba putih. Sebuah perjamuan ruhani sebelum perpisahan abadi. Sehari sebelum wafat, ia bersiap. Meminta rambut dan jenggotnya dirapikan, meminta jubah putih yang paling bersih disiapkan. Dokter berkata, ia boleh pulang hari Senin, namun hatinya yang rindu berkata lain. Aku ingin pulang hari Ahad. Dan benarlah firasat itu. Di hari Ahad, 16 Syaban 1421 Hijriah, bertepatan tanggal 12 November tahun 2000, pada usia 45 tahun, beliau berpulang. Dengan lisan yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, beliau menutup mata untuk selamanya. Kini, jasadnya bersemayam di Makbaroh Komar, Bandung, bersanding dengan sang guru sekaligus mertuanya Abuya Kiai Haji Muhammad Yahya, dan para kekasih Allah. Kiai Haji Abdullah Qasim Soleh meninggalkan 13 anak, 13 menantu, dan 75 cucu serta 2 buyut. Meski raga telah tiada, teladan yang baik beliau akan selalu hidup di hati para pecintanya. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada beliau. Amin ya Rabbal Alamin.